billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, kita melakukan ibadah-ibadah itu karena untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Allah memerintahkan, bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Bahwa ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah secara vertikal, hubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ada juga ibadah ghairi mahdhah. Ibadah ghairi mahdhah itu adalah ibadah hubungan dengan manusia secara horizontal. Bahwa ibadah ini adalah jalan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggap bahwa hanya ibadah mahdhah lah satu-satunya untuk menggapai surganya Allah. Padahal ada juga ibadah ghairu mahdhah, ini juga bisa untuk menjadi jalan kita bisa masuk surga. Dikisahkan, ada sebuah kisah bahwa suatu hari sahabat itu berkumpul di majelis bersama Rasulullah di masjid, ya. Ketika Nabi Muhammad memberikan nasihat, maka Nabi Muhammad berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi kita akan kedatangan penghuni surga." Para sahabat kaget, pada bertatapan mata dengan sahabat satu dengan yang lain. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ya. Ternyata apa? Orang bertanya-tanya, siapa ini? Ternyata adalah laki yang masuk ke dalam masjid, ya, dengan jenggot yang basah dengan air wudhu, ya. Dan orang berpikir, ini toh sebenarnya penghuni surga, calon penghuni surga. Nah, ternyata orang belum begitu ngeh dengan kondisi pemuda itu. Akhirnya hari yang kedua pun Rasulullah juga sama mengucapkan, "Wahai sahabatku, sebentar lagi kita akan kedatangan penghuni surga." Para sahabat masih penasaran, siapa toh penghuni surga itu? Ternyata tidak lain tidak bukan, ternyata pemuda yang pertama kali datang ke masjid itu masih sama. Akhirnya hari ketiga pun Nabi Muhammad pun juga mengatakan dengan hal yang sama, "Wahai sahabatku, nanti kita akan kedatangan penghuni surga." Ternyata sama. Jadi hari pertama, hari kedua, dan ketiga ternyata pemuda yang sama. Sehingga ada salah satu sahabat yang penasaran, ingin tahu amalan apa, sehingga dia itu disebut-sebut oleh Nabi Muhammad penghuni surga. Akhirnya mencari berbagai alasan agar bisa tinggal beberapa hari di rumahnya pemuda tadi. Akhirnya terjadi sebuah komunikasi. Akhirnya mohon izin, mohon maaf saudaraku, izinkanlah saya untuk menginap beberapa hari karena ada masalah dalam keluarga. Akhirnya diizinkan oleh pemuda tadi. Waktu bangun tidur sampai dia tidur lagi, diperhatikan betul, ya, kegiatan apa, amalan istimewa apa yang dilakukan pemuda tadi. Ternyata selama beberapa hari pun diamati secara detail. Ternyata apa? Waktu beliau bangun, ya, Mu'adz bin Jabal itu melihat apa? Ternyata pemuda itu tidak sholat tahajud sampai pagi. Sholat subuh pun, ya, dan setelah itu baca Quran pun tidak berfase, dan paginya pun tidak sholat duha, mengalir apa adanya, biasa saja, ya. Ternyata berhari-hari sampai 3 hari, ternyata Mu'adz bin Jabal belum menemukan amalan yang istimewa. Karena saking penasarannya, maka diberanikanlah untuk bertanya kepada pemuda tadi. "Maaf saudaraku, izinkanlah saya untuk bertanya, bahwa Tuhan itu sering disebut-sebut penghuni surga. Kiranya saudara mau mengatakan, mau memberikan penjelasan pada saya. Kira-kira amalan apa yang Anda miliki kok disebut-sebut penghuni surga?" Akhirnya pemuda tadi tersenyum. "Wahai saudaraku, ketahuilah saya tidak punya amalan apa-apa. Yang lihat
Anda lihat selama 3 hari, ya seperti itulah. Cuma saya punya 3 amalan yang sering saya lakukan. Yang pertama adalah saya berusaha untuk tidak menyakitin siapapun, sekecil apapun, kepada bapak, ibu, istri, anak, atau orang-orang di sekeliling saya. Itu amalan yang pertama yang saya lakukan. Terus amalan yang kedua adalah saya berusaha untuk tidak marah dan memaafkan, dan mudah memaafkan orang lain. Karena saya sadar dan saya yakin Rasulullah tidak suka marah tapi mudah memaafkan. Terus amalan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah saya berusaha untuk menyambungkan tali silaturahmi. Siapapun yang memutuskan tali silaturahmi, saya berusaha menyambungkan. Saya kepingin dimanapun saya berada, selalu saya menyambungkan tali silaturahmi. Inilah 3 amalan yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya berusaha sekuat tenaga, sekuat hati saya untuk tidak menyakiti siapapun, sekecil apapun. Terus yang kedua, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak marah dan mudah memaafkan. Terus yang ketiga apa? Saya berusaha untuk menyambungkan tali silaturahmi. Maka Mu'adz bin Jabal, demi Allah, engkau memang penghuni surga. Memang amalan 3 itu sangat sederhana, tapi sangat sulit untuk diamalkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi. Semoga kita bisa mengamalkan 3 poin tadi. Karena sebenarnya hubungan kita dengan manusia itu juga menjadi sarana untuk menggapai surganya Allah. Maka kita jangan berkecil hati. Walaupun kita bukan siapa-siapa, kita bukan ahli ibadah, kita bukan seorang alim, tapi kalau kita betul-betul melakukan amaliah-amaliah yang sederhana, yang istiqomah, insya Allah itu akan memberikan jalan kebaikan buat kita, akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Semoga materi yang sangat sederhana ini semoga memberikan pemahaman buat kita bahwa kita harus selalu berusaha menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Mari kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain agar kita betul-betul menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.